Baik, pada video ini kita akan membahas array dalam struktur data di dalam pemrograman Java. Nah, pertama kita akan membahas terlebih dahulu apa itu array. Nah, di sini array yang dimaksud adalah array satu dimensi. Jadi, array satu dimensi merupakan variabel yang dapat mereferensikan kumpulan data yang besar dengan tipe yang sama. Nah, contohnya seperti ini ya. Misalnya di sini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai N dan 10, 2, 3, 19, 10 dan 200. Nah, ini apa maksudnya? Ini adalah contoh array di dalam memori. Nah, yang bagian atas atau yang warna hijau ini disebut indeks ya atau posisi. Biasanya kalau array itu dimulai dari indeks ke 0. Jadi bukan dari 1 ya hitungnya. Nah, kalau seandainya di sini 0 sampai 4 berarti jumlah datanya ada 5 karena kita dimulainya dari angka 0. Kemudian untuk elemennya, nah yang dimaksud elemen adalah nilai dari masing-masing indeks. Contoh, nilai elemen dari indeks ke 0 berapa? 10. Nilai elemen dari indeks kedua berapa? 3. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini kita akan mendapatkan suatu permasalahan. Contohnya, dapatkah kita menyimpan banyak nilai dalam satu variabel? Nah, biasanya kita selama ini kalau menyimpan nilai, kita menggunakan variabel ya. Misalnya variabel A, B, dan seterusnya menggunakan tipe data tertentu. Nah, di sini kita ada kasus ya. Misalnya kita mempunyai variabel A dengan tipe data integer. Kemudian A ini akan kita inputkan nilainya misalnya 10. Kemudian A juga akan kita input ya atau kita gabungkan dengan angka 2. Nah, di sini akan muncul pertanyaan, berapakah nilai A yang sesungguhnya ya? Apakah 10, apakah 2? Nah, di sini akan muncul nilai 2. Nah, di sini yang menjadi permasalahan adalah bagaimana caranya kita bisa menyimpan kedua nilai tersebut, nilai 10 dan nilai 2 di dalam variabel A gitu ya. Nah, itu tidak akan bisa kalau seandainya kita masih menggunakan variabel biasa. Nah, untuk itu kita bisa menggunakannya dengan array. Contohnya di sini kita memiliki data yang pertama 10, kedua 2, ketiga 3, keempat 19, kelima 10, keenam 200. Nah, kita bisa membuatnya dengan array. Contohnya di sini kita bisa mendefinisikan bahwa A ini merupakan tipe data array ya. Contohnya adalah kurung siku seperti ini. Diikuti dengan keyword atau modifier new, kemudian diikuti dengan tipe data yang sama yaitu integer. Nah, di sini maksudnya 6 yang ada di dalam kurung siku artinya alokasi memori yang kita pesan. Kenapa harus 6? Karena di sini kita memiliki 6 data ya. Kalau seandainya 5 gimana? Kalau seandainya 5 berarti kita tinggal mengindekskan saja ya nanti di dalam mengakses array-nya gitu. Nah, contoh di sini kita akan memasukkan nilai, contohnya 10 ya. Nah, 10, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 19, kemudian 10, kemudian yang terakhir adalah 200. Dan ini bisa dihandle atau bisa ditangani dengan menggunakan array, tidak menggunakan variabel. Seperti itu ya. Nanti berarti yang 10 ini indeks ke 0 ya dan 200 ini adalah indeks ke 5. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara mendeklarasikan atau membuat inisialisasi array? Nah, ada dua cara sebenarnya ya. Yang umum, sebenarnya banyak juga sih selain cara yang seperti ini. Nah, yang pertama, kita bisa mendefinisikan tipe datanya dulu ya, kemudian diikuti dengan simbol array, nah yang kurung siku ini, kemudian nama variabelnya apa gitu ya. Kemudian diikuti dengan kata kunci atau modifier new, lalu tipe datanya, lalu alokasi memori yang dipesan. Kemudian kita juga bisa langsung memberikan nilainya gitu ya. Contoh di sini tipe datanya misalnya integer, variabelnya A. Kemudian di dalam variabel ini kita akan memasukkan elemen 1 ke indeks ke 0 ya, elemen 2 pada indeks ke 1 sampai elemen N. Nah, seperti itu. Nah, program lengkapnya seperti ini ya. Nah, yang pertama ini disebut inisialisasi atau pembuatan array. Kemudian yang kedua ini merupakan penugasan atau pemberian nilai dari masing-masing indeks di dalam array. Misalnya indeks ke 0, ini elemennya 10 gitu ya, cara bacanya seperti itu. Kemudian indeks ke 5, elemennya
200. Nah, jika kita ingin menampilkannya, bisa seperti ini gitu ya. Jadi satu-satu. Nah, ini mungkin cara yang mudah dipahami ya, tetapi ini tidak efisien. Kenapa? Karena kita akan membuat program yang cukup panjang gitu ya. Kalau seandainya alokasi memorinya banyak gitu dan datanya juga banyak gitu ya, dan ini sangat tidak efektif kalau menggunakan cara seperti ini. Nah, sekarang kita akan mencoba ya program seperti ini di Visual Studio Code. Nah, di sini misal kita akan membuat contoh array ya. Nah, misal kita buat metode main dulu di sini. Kemudian kita buat inisialisasi ya, array. Misalnya integer A, array seperti ini. Kemudian kita buat new, kita pesan nilainya 6 ya untuk alokasi memorinya. Kemudian kita tugaskan ya atau pemberian nilai. Misalnya untuk array A pada indeks ke 0 itu elemennya misalnya 10, kemudian indeks ke 1 nilainya 2, atau kalau mau cepat ini di copy aja ya. Nah, seperti ini. Nanti tinggal di edit aja gitu. Nah, seperti ini. Jadi ini 2 ya. 2, 3, 4, 5. Oke, yang ini 200 misalnya. Yang ini 10, yang ini 19. Yang ini 3. Oke. Sekarang kita keluarkan ya atau kita tampilkan nilainya. Nah, kita gunakan sysout ya. Berarti array ke 0 gini ya. Ini kita copy aja biar cepat. Atau kalau mau menggunakan shortcut duplikat line juga nggak apa-apa ya, karena di sini saya nggak jalan nih duplikat line-nya. Nah, seperti ini. Kemudian kita save, lalu kita jalankan. Nah, seperti ini ya. Nah, ini adalah cara yang manual. Artinya kita akan banyak menginputkan sistem out print line tergantung dari indeks array-nya. Nah, gimana kalau seandainya kita menginputkan nilainya dengan cara yang efisien atau cepat? Nah, kita bisa menggunakan looping atau perulangan ya. Nah, seperti ini. Saya pakai for ya. Integer i kita mulai dari 0, kemudian i lebih kecil dibanding misalnya 6 ya. Datanya ada 6. Kemudian i plus plus. Nah, di sini kita ambil aja contohnya, sampelnya yang ini ya. Nah, seperti ini. Tapi ini bukan 0, tapi kita mulai dari variabel i karena i itu sama dengan 0 gitu ya. Nah, yang di bawah ini kita buat komentar. Nah, seperti ini. Kita save, baru kita jalankan. Hasilnya sama dengan cara yang sebelumnya, tetapi kita cukup memberikan satu atau dua baris perintah saja untuk menampilkan semua elemen yang ada dalam array A. Nah, seperti itu. Nah, lalu bisa nggak kalau seandainya kita memasukkan nilainya tidak langsung seperti ini ya. Ini kan statis ya, dalam artian kita harus mendefinisikan dulu berapa elemen dari masing-masing indeks array-nya. Nah, tetapi kita akan membuatnya secara dinamis, yaitu menggunakan scanner. Nah, silakan teman-teman buka lagi ya project explorer-nya. Kemudian kita buat misalnya array dinamis.java. Kita buat main ya. Nah, lalu kita tambahkan import statement-nya di bagian atas kelasnya. Import Java
util scanner. Kemudian di sini kita buat lagi ya untuk inisialisasinya. Inisialisasi array. Nah misalnya kita akan membuat banyak ya, karena kan kita nggak tahu ya berapa jumlah data yang akan diinputkan oleh user. Nah misal di sini kita buat aja 100 gitu ya untuk alokasi memorinya. Berarti integer a new integer, nah alokasinya 100. Kemudian kita buat objek scanner dulu ya. Scanner, objeknya misalnya input, kemudian new scanner, system in. Kemudian di sini kita akan bertanya ya kepada user. Misalnya berapakah jumlah alokasi memori yang diinput gitu ya. Berarti kita gunakan sistem out println atau sysout. Nah, berapakah jumlah alokasi memori yang dipesan? Nah, seperti ini. Kita buat print aja ya, nggak usah pakai ln. Nah, lalu di sini kita buat inputannya. Berarti input ya, next integer ya, karena kita menggunakan tipe data integer. Nah, kemudian inputan ini akan kita tampung di variabel n misalnya. Berarti integer n. Nah, seperti ini. Kemudian kita juga akan, oh ini kurang e ya. Nah, kemudian kita juga akan melakukan perulangan ya. Kan nilainya kan tergantung dari jumlah datanya gitu ya. Misalnya datanya ada 5, berarti kita akan mengulang 5 kali dalam melakukan input datanya. Maka untuk itu kita gunakan for. Misalnya integer i, kita mulai dari 0, kemudian i lebih kecil dari mana? Nah, inputannya apa? Inputannya adalah variabel n, berarti kita ambil dari n. Kemudian iterasinya i plus plus. Nah, di sini kita akan bertanya lagi kepada user gitu ya. Misalnya untuk elemen pertama itu berapa nilainya gitu ya. Berarti kita buat sysout. Nah, ini kita berapakah nilai dari indeks gitu ya ke, nah di sini kita buat variabel lagi, kita ambil dari i, kemudian kita tambahkan lagi berupa sama dengan, nah seperti ini. Nah setelah kita bertanya ya kepada user, maka user akan menginput. Nah untuk menginputnya kita juga harus menyimpannya. Nah menyimpannya kemana? Nah sekarang akan kita simpan ke dalam array a, berarti a ya. Nah di sini berarti kan akan disimpan di indeks ya. Indeksnya berapa? 0 dan seterusnya. Nah, karena itu tidak efisien, maka kita indeksnya kita wakili dengan i. Nah, seperti ini. Kemudian input ya. Next integer. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita juga akan memberitahu gitu ya kepada user. Jadi, jumlah elemen yang diinput pada masing-masing indeks adalah berapa gitu ya. Sys out. Nah, di sini kita buat lagi nilai elemen dari masing-masing indeks gitu ya. Nah, kita buat kayak gini aja. Kemudian untuk menampilkan semuanya kan banyak ya. Kenapa banyak? Karena kan kita juga tadi inputnya melalui looping ya. Tergantung dari jumlahnya. Kalau seandainya jumlahnya itu ada 100, berarti ada 100 gitu ya yang ditampilkannya. Berarti kita gunakan juga untuk looping. Nah, di sini variabelnya kita gunakan yang baru ya, jangan yang i tapi gunakan yang j misalnya. Nah, ini bebas ya, nggak harus j. Kemudian j lebih kecil dari inputan, berarti dari n, kemudian j plus plus. Nah, di sini kita buat ya, sysout lagi.
Nah, siswatnya apa? Kita buat, spasi ya, agar tidak terlalu dempet nilainya. Kemudian yang ditampilkan adalah nilai arraynya, tapi kita tidak akan menggunakan array I lagi, karena sudah beda ruang lingkup ya. Kita sudah berada di dalam perulangan J, bukan I lagi, berarti kita gunakan yang J. Nah, seperti ini. Lalu kita save, kemudian kita jalankan. Nah, berapakah jumlah alokasi memori yang dipesan? Misalnya 5. Nah, berarti di sini akan nanya, berapakah nilai dari indeks ke 0? Nah, karena di sini terlalu dempet ya, terlalu dekat, kita ulangi lagi ya. Berarti di sini nih. Nah, di sini kita kasih spasi ya. Nah, kita oke, kita save ya. Kemudian kita jalankan kembali agar enak dilihatnya. 5. Nah, berapakah nilai dari indeks ke 0? Nah, indeksnya berapa gitu ya, atau elemennya berapa gitu ya, terserah teman-teman gitu. Misalnya 10. Yang satu berapa? 2. Yang kedua misalnya 90, 13, 6. Nah, jadi di sini nilai elemen dari masing-masing indeks, nah ini kan menyatu ya, karena di sini kita belum menambahkan spasi. Nah, seperti ini. Sekarang kita ulangi lagi. Nah, misalnya tadi berapa? 5 ya. 10, 2, 90, 13, 6. Nah, sekarang sudah tidak menyatu lagi nih ya, sudah berubah nih. Jadi 10, 2, tapi di sini kayaknya nggak semuanya tampil ya, nggak seperti yang awal. Yang awal tuh yang ini nih, nah yang ini. Ini ada 36-nya. Di sini ada yang hilang, kita lihat dulu ya. Apakah layarnya atau memang programnya gitu. Oke, kita ulangi lagi. Run code. Salah 3 deh ya. 1, 3, 2. Nah, ini ada ya di bawah nih. Di bawahnya. Nah, harusnya ini kita buat lagi ya. Eh menggunakan line aja lah ya, biar dia ke bawah. 3, 1, 3, 2. Nah, seperti ini ya. Dan ini memang kurang rapih ya, tapi nggak masalah, yang penting sudah jalan ya. Baik, seperti itu ya kurang lebihnya, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.